Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Akhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Di antaranya pada malam hari ini Allah kembali berikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Dan itu juga merupakan nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri seorang hamba. Karena terkadang salah satu di antara sebab ketergelinciran, sebab kesalahan dan kekeliruan seorang hamba adalah karena ketidaktahuannya atau kekurang pahamannya terhadap ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan itu kadang terjadi dalam banyak hal. Banyak orang yang merasa benar bukan karena dirinya yang berada pada posisi di atas kebenaran, namun seorang merasa benar karena dia jahil. Dia tidak tahu seperti apa hakikat kebenaran, sehingga ya secara otomatis sifat egoisme manusianya muncul. Namanya manusia akan senantiasa dan selalu merasa dirinya benar. Itu terjadi karena ketidaktahuannya, karena ketidakfahamannya. Dan hal ini dalam banyak hal. Masya Allah, banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia, di tengah kaum muslimin bahkan. Itu merasa benar karena memang tidak berada di atas kebenaran, karena tidak tahu, karena dirinya jahil. Yang bahkan kadang ketika ada orang yang memberikan informasi, menyampaikan, malah justru diberikan sebuah lontaran balik. Sudahlah mas, gak usah merasa paling benar sendiri. Semuanya itu kan punya alasan. Ya kalau memang Anda merasa punya alasan, Anda merasa punya hujjah, Anda merasa punya argumentasi, sampaikan argumentasinya. Kalau dalam bahasa agama Anda merasa punya dalil atas perbuatan yang Anda kerjakan, silahkan sampaikan dalil yang Anda miliki. Ketika memang ternyata kedua-duanya adalah dua hal atau dua perkara yang sama-sama dibenarkan dalam syariat, berarti kita akan saling berlapang dada di dalamnya. Tapi ketika mohon maaf, apa yang Anda kerjakan itu jelas-jelas merupakan sebuah penyimpangan yang nyata, jelas-jelas merupakan sebuah kekeliruan yang nyata. Diingatkan kok Anda menolak, hanya karena ketidaktahuan Anda, karena memang selama ini sudah kadung seperti itu. Ini yang harus diperbaiki, dan itu akan bisa diobati. Salah satunya adalah dengan belajar, dengan terus belajar dan perdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih kita sadar tujuan kita belajar adalah karena kita sadar kelak semua di antara kita pasti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Setiap mereka, setiap dari diri kita tanpa terkecuali akan datang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, fardah, bahkan sendiri, tanpa ada yang antar, tanpa ada yang bela, tanpa ada yang mendukung. Akan datang menghadap satu persatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperiksa. Bahasa mungkin keuangannya akan diaudit atas semua apa yang dia kerjakan semasa hidupnya, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masalah keuangan, tapi semuanya. Kata Nabi
umurnya dihabiskan untuk apa, usia mudanya dihabiskan untuk apa, kemudian ilmunya, mana yang diamalkan, hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan, itu semuanya akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kita menjalani hidup ini sesuai, kalau saya pinjam dengan istilah manajemen tadi, sesuai dengan juknis, petunjuk teknis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan, ya insya Allah selamat. Namun jika ternyata seorang hamba buat juknis sendiri, buat petunjuk teknis sendiri, buat aturan sendiri, ya ketika dihadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berat dan kecil atau sulit untuk bisa selamat dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu satu di antara tujuan kita belajar, karena kita ingin tahu apa petunjuk dan rambu-rambu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi diri saya ketika Allah ciptakan, Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia. Apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan untuk diri saya, kemudian setelah tahu, faham dan mengerti, coba untuk kemudian diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata, dengan membawa tujuan agar nantinya ketika kita ditanya, diperiksa, diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berjalan dengan baik, karena semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan, itu selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah syariatkan.